Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Beritanya Anda bisa baca di mana-mana, tapi di baliknya, ya, itu Anda bersama kami ya. Dan seperti biasa, saya Herzbun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan ya lagi-lagi seputar pemerintahan terdahulu Pak Jokowi ya kita akan Oh membuka gitu, soal itu begitu. terpaksa lah Iya kita soal ngomongin itu ya. iya Mas Heru hampir Ya. tiap hari kita ngomongin itu. Tapi ini soal apa Hmm. korupsi laptop itu yang sedang Oh ya, diselidiki ya, oleh ya. Kejaksaan Dan Agung ini ya. kan rangkaian dari peristiwa apa korupsi-korupsi besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Dan Betul. ini jelas ada erat kaitannya juga kalau kemarin kita bahas mengapa kemudian Presiden menerbitkan Perpres untuk mengawal keluarga mengawal bukan hanya jaksa tapi juga pada keluarga jaksanya gitu ya Mbak Agi ya. Dan Betul. kemudian agak sulit Mhm. untuk tidak mengaitkan ini dengan pemerintahan Mbak yang lama dan karena memang korupsi-korupsinya terjadi pada era yang pemerintahnya Jokowi. Kalau kemarin kita bahas soal yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu kan yang paling ramai tentu saja juga judol ya. Yang meskipun Betul. judol ini baru dakwaan ya, kita belum tahu Mhm. bergulir kemana, justru politiknya Mhm. yang lebih ramai, saling Iya. serang antara PDIP dengan Mhm. Budiari dan ini artinya kan sebenarnya saling serang antara Ibu Megawati dengan Jokowi sebenarnya Mbak ya, gitu kan Betul. ya di belakang layarnya itu sebenarnya. Kemudian soal Sritek kemarin yang kita juga bahas itu lagi-lagi juga kaitannya dengan Solo. Dan yang ini tadinya saya Juga PDNS Mas Hersu. apa apa Mbak? PDNS, Oh korupsi PDNS PDNS. ya Mhm. kursi PDNS. Dan yang ini saya tadinya menduga oh ini kaitannya dengan Nadiem. Ya, Nadiem ini memang pemerintahan era menteri di era pemerintahannya Jokowi gitu. Tapi kemudian apakah ada kaitan langsung? Nah ini ternyata menarik untuk kita telusuri lebih jauh ya Mbak Agi ya dengan apakah ada kaitannya dengan Pak Jokowi juga dan atau setidaknya orang yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Saya kira itu yang menarik untuk kita telisik karena kalau memang seperti itu berarti ada benang merahnya semuanya itu sebenarnya. Dan kita sudah mulai bisa menduga kemana kira-kira arahnya dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu gitu. Iya, ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ketika itu pada tahun 2021 paling ramai ya, karena Hmm. ini di masa COVID sedang melonjak-lonjaknya Yes. dari tahun Hmm. 2020, 2021. Dan kemudian pengadaan laptop ini dimulai penyelidikannya oleh Kejaksaan Agung ini menurut Pak Harli Siregar, yaitu Kapus Hmm. Penkum dari Kejaksaan Agung, ini mengatakan pada periode 2019 sampai dengan Oke. 2023. Oke. Nah, Nah, tapi sebelum kita didetilin sama Mbak Agi, kita update dulu dong, Mbak. Peristiwa yang saya kira juga cukup menarik, walaupun mungkin kita tidak akan mm-mm. terlampau dalam ngomongin soal ricuh bursa pencari kerja ya. Job fair di Bekasi, Cikarang ya tepatnya ya sebenarnya ya ini. Ya. Cikarang atau Bekasi yang benar nih, Mbak Agi? Ini Cikarang ya, ini Betul. Kabupaten Bekasi. Oh, Tapi ini Kabupaten Cikarang, Bekasi. betul, ini wilayahnya Kabupaten Bekasi itu kan sangat-sangat luas Oh, sekali. Ini di daerah Jababeka. ada kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, gitu ya? Oke. Betul. Dan Hmm. Kabupaten Bekasi ini memang daerah industri ya. Di sana Oke. ada sebuah universitas internasional lah. Hmm. Itu Presiden University di sana. Hmm. Hmm. Kalau nggak salah ini milik Lipo atau tidak ya? Karena di lahannya itu apa berkaitan dengan banyak perusahaan di situ. Saya juga pernah ke sana, Mas Irsu. Dan ini job fair yang diadakan di area convention center di sana begitulah ya. Nah, ini diikuti tidak hanya oleh para pencari kerja, job seeker dari Hmm. Bekasi, Hmm. tapi juga dari kota-kota lain gitu Hmm. Mas Ersu. Dan rupanya ini kurang antisipasi. Yang tadinya diperkirakan hanya sekitar 5.000 begitu ya, maksimal 10.000. Ternyata perkiraannya ada sekitar 25.000 job seeker Wow, itu yang 5 kali luar lipat ya. biasa Mas Hmm. Ersu. Hmm. Ada panitianya kan? Panitianya kemana, Wan?
Bayangkan itu seperti Stadion Manahan Solo aja cuman berapa? 20.000 kali ya kalau tidak salah. Bahkan mungkin tidak sampai mungkin. Ini 25.000 di tempat yang tidak begitu dipersiapkan gitu. Dan sementara mereka masing-masing harus ada misalnya ada QR coding apa ya dan sebagainya. Mereka harus menempelkan satu persatu itu apa dalam antrian apa dan tidak pasti akan terjadi yang seperti itu. Kita sudah bisa membayangkan ya, orang sekian banyak di tempat seperti itu, panitianya jumlahnya hanya berapa, pasti terjadi chaos. Itulah yang Dan terjadi maka dan secara emosional kan mereka ini berebut gitu ya untuk mendapatkan bersaing, vaksin ya karena betul. dikatakan bukan pasti kerja begitu kan disebutkannya begitu ya. Ya, jadi bayangkan di satu sisi oke situasi semacam itu kan menunjukkan betapa ini dampak dari PHK yang begitu besar dan juga terjadinya banyak sekali pabrik-pabrik industri yang tutup dan sebagainya. Kemudian banyak Mhm. sekali ini numpuk ini antara mereka yang baru lulus sekolah mencari kerja dan mereka yang kehilangan Mhm. pekerjaan gitu kan jadinya numpuk gitu. Sangat, Mas Hersu, itu sangat betul sekali. Karena kalau dari berbagai job fair yang sebelumnya, misalnya ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, di mana lah, banyak sekali di Makassar dan sebagainya. Selain mereka yang fresh graduate ini, mereka yang di PHK, mereka juga yang sudah berusia matang gitu ya, usia sekitar 40 tahun, bahkan usia 50 tahun, itu mereka ikut mengantri. Barangkali memang ada spesifikasi yang seperti itu. Memang belakangan kita ini kan banyak protes sekali ya dari warga masyarakat Mas Irsu. Kenapa selalu ada pembatasan maksimal usia dan kemudian Mm-mm. harus ada apa namanya dikatakan Tinggi harus badan, berpenampilan bang, menarik iya atau tinggi badan, penampilan menarik, good selalu begitu ya. looking. Mm-mm. Ya. Iya, betul. Yang dimana kalau di luar negeri itu dianggap sebagai sesuatu yang rasis, gitu ya. Mm. Jadi tidak boleh ada berkulit apa, berkulit cerah atau bagaimana itu tidak boleh dicantumkan yang seperti itu, begitu. Nah, ini dikatakan ini agak menyimpang sedikit. Dikatakan dari Kemenaker, gitu ya. Menurut Wamenaker Emmanuel Ebenezer itu nantinya akan diusahakan itu dihilangkan. Tapi di Indonesia masih seperti ini. Tanpa itu dihilangkan pun yang jumlah apa bisa dikatakan Gen Z ya kalau dari Mm. mereka yang baru lulus gitu dari usia lulus SMA sampai dengan usia S1 lulusan gitu yang berusia sekitar 21 22 itu masih Gen Z. Ini yang kalau dari secara visual saya lihat itu yang tumpek blek nggak Mm. ada nggak ada selanya antara satu pencari kerja dengan pencari kerja yang lain mereka betul-betul dempet-dempet Mas Hersу bahkan sempat terjadi adu fisik juga mungkin Mm. karena saling dorong-mendorong gitu marah dan saya bisa bayangkan mereka ini belum tentu mereka membawa air minum yang cukup dan kemudian suasana sangat panas seperti itu mereka belum tentu apa membawa bekal padahal situasi itu terjadi dari sejak pagi hari ada yang sudah datang dari sejak jam 6 pagi sampai dengan siang ketika matahari terik jadi kita bisa bayangkan dalam keadaan itu siapa yang mau saling berbagi minum atau berbagi snack atau makanan apalagi kalau kondisinya kurang sehat begitu jadi saya bisa menyedihkan sekali sih Mas Hersu di Ya. negara yang gemah ripah loh jinawi kita memiliki sumber daya alam Mm. sedemikian besar begitu yang dikatakan apalagi akan pemerintah menyediakan lapangan kerja 19 juta gitu tapi ternyata Wapresnya yang mengatakan itu malah keliling-keliling saja tidak pernah dia datang ke acara job seeker seperti itu yang diikuti oleh Iya. ribuan orang Mm-mm. jadi seharusnya datang ke situ saya malah melihat unggahan dari Wapres Gibran di akun medsosnya di YouTube itu Mm. ada unggahan sekitar kurang dari 1 menit yang dimana dia berada di Bengkulu. Memang kita tahu ini baru saja terjadi apa gempa bumi di sana. Selain melihat situasi di sana juga bertemu dengan mahasiswa di Bengkulu tersebut. Dan itu kalau kita melihat unggahannya tuh sama sekali kalau kita iya memang di bawahnya para buzzer atau para pendukung itu wah hebat bertemu dengan mahasiswa apa dan sebagainya begitu dong berbicara berdiskusi gitu. Tapi kalau kita melihat nih ya yang kita tampilkan saja ini situasinya itu dia duduk seperti membuat lingkaran dan kemudian tidak ada suara sama sekali pada YouTube tersebut. Mm. Jadi bagaimana bentuk diskusinya? Presiden Wapres ngomong apa? Diskusi Gibran atau bicara semedi apa? ya, jangan-jangan ya, gitu ya. Iya, semedi Mm. bersama-sama begitu Ya. mungkin ya. Eh, Terlihat bahwa mahasiswa itu bibirnya bergerak begitu dan kemudian Gibran itu menghadap mereka tapi tidak ada suaranya sama sekali. Kenapa ya cara-cara seperti ini dipakai Mm. hanya untuk memperlihatkan nih loh dia udah datang ketemu sama mahasiswa. Itu juga digunakan kan yang Mm. di unggahan sebelumnya ada yang di mana dia tidak kelihatan di depan apa ya ketika itu ada di Magelang ya Mas Irsu di Mm. acara
di acara apa para menteri dan wakil menteri kan waktu itu ya, Ya, ya. yang kemudian pelatihan di Akmil, Gibran kemudian ada di ruangan. Memang ada videonya, tapi dia nggak kelihatan dia ngomong apa. Jadi ini memang semacam apa ya? Kalau saya melihat ini ditutupi bagaimana kemampuan Gibran ya hanya sedemikian saja. Nah, kembali kepada soal job seeker ini atau pencari kerja ini, seharusnya begitu yang tangani Mas Gibran, berbicara dengan para Gen Z ini, teman-teman Anda, pendukung Anda ini, apa mereka yang mereka mau, kebutuhannya apa, dan bagaimana cara pemecahannya. Kalau kita melihat berdasarkan data internasional, salah satunya dari IMF, kita ini menjadi negara dengan jumlah pengangguran di ASEAN, di Hmm, antara negara ASEAN itu kita nomor satu. ya, Sementara ya. di negara Asia yang jumlahnya begitu banyak, kita nomor dua sesudah Cina. Jadi ini Hmm, ya. betul-betul memprihatinkan. Padahal sebenarnya Gibran jangan takut ketemu-ketemu gitu kan ada AI. Kan dia bisa tanya kalau ada ditanya oleh wartawan atau buka AI kan dia yang menganjurkan AI kan Mbak Agi masa dia sendiri nggak melakukannya gitu loh maksud saya. Iya, iya, harusnya apa yang dia anjurkan itu dia gunakan begitu ya Mas Iya Hersu ya. dong. Oke. Tidak hanya. Jadi setiap kali ada yang berbicara sebentar ya, saya Nah, cari dulu, oke, saya oke, prompt oke. di Ya, AI gitu apa oke. jawabannya. Oke, kita pindah ke topik Mhm, yang tadi Mbak Agi bicarakan tadi ya. Kenapa ini mhm, kita anggap cukup serius? Satu tentu saja nilainya. Ya Mbak Agi ya, nilainya sangat mhm. besar, sembilan koma Betul. sembilan triliun, hampir 10 triliun. Dan Mhm, kemudian ini kalau kita telusuri jadi sangat menarik gitu ya. Telusuri data-data lama gitu. Dan kejaksaan mulai serius karena dia kemarin ya itu mulai membongkar, apa, bukan membongkar ya, menggerebek apartemen dari staf ya. khususnya ini dan kemudian membawa sejumlah barang bukti ya staf khusus dari Nadiem Makarim ini ya yang sedang dibongkar-bongkar oleh Kejaksaan Agung dan eh, kalau kita nyimak ke belakang ternyata kasusnya jadi menarik ya Mbak Agi ya banyak polemik dan sejak awal sebenarnya sudah dipersoalkan Mhm, ya dulu sekarang Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon yang ini kan betul. dipecah jadi tiga Betul. ya sekarang Kementerian Mhm, Kemendikbudristek itu jadi Kementerian Pendidikan menengah menengah dan dasar, ya. kemudian Kemendikbudristek dan kebudayaan gitu. Nah, Fadlizon ketika jadi menjadi anggota DPR pada waktu itu sudah mulai menyoroti soal ini ya Mbak Agi ya, soal pengadaan dari laptop ini ya. Iya, betul. Fadlizon ketika itu mengatakan, tapi kalau Fadlizon ini menyoroti soal laptop merah putih ya. Oh, merah Laptop merah putih. putih ini, ya, Beda laptop lagi. merah putih. Jadi di sini, jadi mungkin kita urut ya Mas Hersu. Hmm, hmm, Jadi urutannya, kronologisnya kalau kita lihat, ini hmm, pernyataan dari Harli Siregar yang hmm. mengatakan sebetulnya penggerebekannya itu sudah tanggal 20 atau 21 Mei, jadi sudah Oh. beberapa hari yang lalu ya. Hmm, Tapi baru dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung bahwa ada penggerebekan di hmm, hmm, staf sus dari Kemendikbudristek Dikti hmm, ketika itu namanya hmm, ya, masih hmm, sepanjang itu karena kebudayaan belum dikeluarkan, Dikti belum dikeluarkan begitu. Jadi dua dua orang ini, staf sus ini itu digerebek apartemennya ada di wilayah Jakarta Selatan di daerah sekitar Kuningan, Mas Hersu, dan kemudian di situ yang diambil adalah seperti flash disk, laptop, berbagai dokumen apa dan sebagainya. Rupanya itu berkaitan dengan penyelidikan gitu soal pengadaan gitu ya, laptop tersebut untuk digitalisasi ke pendidikan ketika itu. Kita hmm, ingat tahun 2019 ini kan memang rame betul ya, Nadiem Makarim ketika itu baru saja menjabat, hmm, semuanya terkejut. hmm, Seorang Nadiem nggak pernah pengalaman jadi guru, bukan tenaga pendidik, bukan profesor atau apapun. hmm. Sementara ketika itu masih Kemendikbudristek Ya, gede Dikti banget. begitu, mas panjang sekali yang sekarang dijabat oleh tiga menteri kan. Jadi apakah dia bisa dan ternyata kenyataannya seperti itu. Jadi ketika itu akan ada pengadaan untuk digitalisasi tersebut karena memang Nadiem ini kita tahu dulu berasal dari apa pengusaha dari Gojek begitu ya, pengusaha digital apa, dan ini sepertinya jatuh cinta betul Pak Jokowi ini dengan Hmm. sosok Nadiem ini Anu sehingga karena dimasukkan waktu ke itu situ. apa namanya dia unicorn unicorn itu ya waktu itu ya Pak Jokowi lagi gandrung gitu kan. Hmm.
lagi gandrung Mobile Legend, lagi yang sekarang banyak dihujat Mobile Legend bahkan oleh Dedi Mulyadi begitu kan. Dan kemudian soal unicorn seperti kata Mas Herso, perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi triliunan. Jadi ketika itu diadakanlah proyek ini Mas Herso mulai tahun 2019 sampai 2013 2023 itu periodisasi yang sekarang sedang diselidiki oleh Kejagung begitu. Dan ketika itu memang proyeknya ini pengadaan untuk laptop untuk seluruh anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA, SMK begitu ya dan kemudian yang setara dan ketika itu dipakai itu Chromebook. Kalau menurut penuturan Pak Harli Siregar yang diselidiki ini adalah kenapa menggunakan Chromebook begitu. Hmm. Ada pemufakatan jahat, persekongkolan jahat di situ menurut Kejagung. Karena pada saat pengadaannya itu terjadi kong kali kong begitu bahwa ya sama seperti hampir mirip dengan Pusat Data Nasional Sementara PDNS tersebut di Hmm. mana ada spesifikasi yang sengaja dibuat sehingga yang dipakai adalah spesifikasi tersebut begitu. Hmm. Nah, Chromebook ini padahal untuk wilayah di Indonesia itu tidak kompatibel dengan Kompatibel ya. situasinya. Karena Ya, harus pakai karena internet ya. Hmm. harus terus-menerus memakai internet dalam penggunaannya begitu. Sementara kita ini banyak sekali daerah yang masih blank spot. Jadi dianggap lah bagaimana kalau nanti ada di daerah-daerah blank spot tersebut. Itu sebenarnya sudah pengamat pendidikan, para pakar, ahli, bahkan ibu-ibu rumah tangga, guru, dan sebagainya. Itu sudah berbicara keras sekali Mas Hersu. Kalau pada saat itu ya saya perhatikan di media sosial. Mereka mengeluh laptopnya datang, tapi ngapain cuma jadi pajangan, nggak bisa digunakan. Nah, Hmm. saya rasa inilah yang kemudian ketika itu menjadi concern, lagi-lagi ini seperti halnya korupsi-korupsi yang lainnya, ya seperti Sri TK dan sebagainya, pada saat itu sepertinya sudah terendus ya bahwa ini korupsi besar tapi tidak berani diungkap. Baru pada masa Prabowo inilah ganti presiden dan tahun 2025 ini kemudian diselidiki. Bahkan walaupun Nah. belum ada tersangkanya saya lihat, tapi ini kemungkinan besar akan masuk ke fase penyidikan Mas Ersu karena jumlah korupsinya besar sekali, 9,9 triliun, hampir 10 triliun. Banyak sekali media menganggap ini 10 triliun karena kalau dianggap dengan kalau dikurskan ke dalam rupiah saat ini Oh gitu. iya iya iya. Nah, tadi kalau menyangkut kepada nama nama Fadlizon tadi ya Mas Hmm. Ersu, Hmm. itu memang terjadi ketika itu pada tahun 2021 Hmm. itu Pak Luhut itu mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi impor begitu ketika itu dia menjadi Menko Marinvest gitu ya. Hmm. Tidak boleh lagi ada pengadaan itu dari laptop impor karena kalau Chromebook ini berkaitan dengan Google apa dan sebagainya gitu. Memang laptop yang bukan dibuat dalam negeri, tapi kemudian Pak Luhut mengatakan semuanya harus produk dalam negeri. Nah, konsorsiumnya sudah disiapkan ketika itu dia mengatakan demikian. Nah, inilah yang kemudian memicu banyak juga persoalan soal pembuatan laptop dalam negeri, produk lokal dengan TKDN atau komponen dalam negeri yang sampai 25% dikatakan saat itu semuanya menyetujui saya rasa banyak yang setuju karena ini membangkitkan ketika itu di tengah masa COVID ya sehingga akan menerima tenaga kerja banyak, menyerap tenaga kerja apa dan sebagainya apalagi itu melibatkan perguruan-perguruan tinggi ternama seperti ITB dan kawan-kawan yang mereka memang menguasai bidang high tech seperti itu, bidang IT dan komputer. Nah, tapi kemudian ketika berhembus bahwa harga laptop tersebut akan dibanderol seharga 10 juta, ketika itu ada yang mengungkap itu di X Mas Hersu, dan juga Joko Edi Abdurrahman, salah seorang ketika Hmm. mantan anggota PAN dan juga mantan anggota DPR yang Hmm. kemudian menjadi aktivis lah bisa Hmm. dikatakan demikian yang dia mengatakan bahwa laptop tersebut tidak sepadan begitu juga banyak ahli-ahli laptop tersebut yang mengatakan laptop merah putih tersebut spesifikasinya tidak sesuai dengan harganya karena katanya akan dibanderol 10 juta pada kalau seandainya dilihat satu persatu spesifikasinya mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 juta. Paling mahal itu 5 juta. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Fadlizon. Fadlizon mengatakan bahwa harga 10 juta kemahalan. Jangan cari untung di
tengah pandemi. Itu yang dia katakan. Mm. Jadi sempat ribut sekali Mas Hersу ketika itu. Iya, iya, iya. Dan pada waktu itu timnya Pak Luhut ya yang mempersoalkannya ya, merasa nggak terima gitu ya dengan yang dianggap fitnah gitu Joko Joko Edi Abdurrahman ya, Joket panggilannya dulu gitu ya. Dianggap itu fitnah gitu ya, Mbak Agi ya. Ya jadi, nah ini apakah apakah tapi kan kita nggak tahu kelanjutan kasus itu bagaimana pada waktu itu Mbak Agi. Iya, ketika itu memang ada komitmen. Ketika Pak Luhut mengatakan akan ada konsorsium untuk membuat itu ya, Hmm, ada komitmen dari Kementerian dari Nadiem, begitu dia membuat aturan-aturan, spesifikasinya harus seperti ini dan sebagainya. hmm, Dan kemudian ada komitmen akan membeli 400.000 laptop tersebut, begitu yang hmm, buatan lokal tadi, Mas Hersu. hmm, hmm, Nah, salah satunya itu mereknya Zirex, begitu. hmm, hmm, Nah, Zirex ini yang mengemuka karena kemudian berembus isu bahwa Pak Luhut ini membeli saham Zirex di lantai bursa begitu hmm, sehingga hmm. dianggapnya ini memberikan keuntungan gitu ya. Ya, ya, Dia tahu ya. tahu proyeknya, kemudian ini jadi pengusaha yang juga penguasa begitu dianggap. Nah, Ya. ini, menurut Joket itu di lewat kolom opini di sebuah media online, judulnya curang Luhut akuisisi Zirex. Itu tulisan dari Joket. Kita tahu Joket Joko ini adalah Ed, penulis Jokowi, Kompas juga. Joko apa namanya, Joko Edi Abdurrahman. Joko Edi Abdurrahman. Jangan Joket, banyak orang nggak kenal Mbak. Ya, Oh itu iya panggilan betul. di antara kita saja. Oke. Iya, iya. Dan kemudian ia menyebut Luhut membeli saham Zirex, merek dagang dari perusahaan komputer PT Zirex Indo Mandiri Buana. Ini saya bacakan dari wartaekonomi.co.id ya. Perusahaan yang melantai di bursa dengan kode ZYRX ini adalah pemenang tender pengadaan 165.000 unit laptop untuk pelajar senilai 700 miliar. Hmm, Nah, ketika itu yang menjawab adalah Jody Mahardi sebagai jubirnya Pak Luhut yang ketika hmm, itu masih menjabat sebagai Menko Marinvest ya. hmm. Dia mengatakan kami mohon saudara Joko dapat segera memberikan bukti sebagai backup tuduhannya. Tuduhan tersebut adalah fitnah. Jadi artinya ini ditolak tuduhan tersebut ya. Hmm. Dia meminta bukti apakah kapan dibelinya dan oleh siapa begitu dan sebanyak apa. Nah, tapi kasus ini kemudian tidak berlanjut dan juga sampai saya ketika itu seingat saya Mas Hersu, ketika rame-rame laptop ini seharga 10 juta apa dan sebagainya, soal Zirex apa dan tapi kemudian tenggelam karena ya kita tahu kita banyak sekali isu ya ketika itu soal vaksin COVID lah, soal apa namanya PHK besar-besaran dan sebagainya. Jadi memang kasus ini kemudian tidak berlanjut. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan juga. Sejauh mana ini Kejaksaan Agung akan Ya. melakukan penyelidikan Oh, nantinya? jadi ini kasus yang Apakah berbeda sampai ya, kasusnya berbeda ya. ya, Hmm. iya, Oh, jadi tahapan ya, berupa tahapan. hmm, Sejauh ini Pak Harli Siregar masih menyebut soal Chromebook. Nah, hmm, kemudian hmm. apakah sesudah itu ini ada eh, karena ini terjadi tahun 2021 Mas Hersu Oke. dan kemudian pengadaannya 2021 2022. Pak Harli mengatakan sampai dengan 2023. Yang Hmm. artinya kalau sampai dengan 2023 ada kemungkinan soal laptop merah putih ini juga masuk ke Oke. dalam penyelidikan tersebut begitu. Nah, Ya. apakah nanti akan apa kalau menyebut laptop merah putih pasti orang akan apa ingat nama Pak Luhut karena Hmm, begitu hmm. kencangnya Pak Luhut pada waktu itu bersuara soal tidak boleh ada importasi lagi dan kita Ya. harus memakai produk lokal tersebut. Oke, dan saya kira ini makin menarik ya kasus ini Mbak Agi ya, dan kelihatannya memang seperti kita juga duga satu persatu ini mulai dibongkar-bongkar oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Ya. Ya Jadi memang luar biasa karena iya, ketika itu ya seperti ini soal Nadiem Mas Hersu ya kita masih ingat. Jadi Pak JK ketika tahun 2024 hmm, akhirnya hmm, buka-bukaan kan di hmm, sebuah ya, acara. Dia iya, kan iya, iya, menyatakan iya. Nadiem ini jarang sekali ke kantor. Hmm, Padahal yang namanya pendidikan, Menteri Pendidikan itu dia harusnya berbicara dengan siswa, eh, berbicara dengan guru. Begitu banyak permasalahan pendidikan di Indonesia. hmm, Dan seperti Mas Hersu selalu sebutkan, yang lulus SD sama dengan SMP aja masih hmm, hampir 60% di hmm, Indonesia ini. Dan hmm, kemudian selain jarang ngantor, Pak JK menyebutkan dia suatu saat meminta waktu kepada Nadiem Makarim gitu hmm, untuk berbicara. Ya mungkin karena hmm, Pak JK ketika menjadi Wapres itu pendidikan menjadi bidangnya dia kan di hmm, masa SBY maupun hmm. di masa apa ketika menjadi Wapresnya Jokowi. Ternyata Nadiem ini menyediakan waktu tapi untuk bertemu di apartemennya. Ini Ya yang memang membuat begitu. kita sangat Saya tahu kecewa. apartemennya di mana. Itu sering memang dia rapatnya selalu
menggunakan Iya, tempat di kenapa itu. tidak di kantor? Jadi Ya, sangat-sangat ya. tidak profesional dan bisa menimbulkan mispersepsi. Hmm, Eh, 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 apa namanya? Kantor buat apa kalau tidak apa dipakai ya, untuk apa menerima tamu-tamu resmi? Karena ini ya. dianggap sebagai pertemuan resmi oleh Pak Ya, Yusuf Kala, ya saya itu. tahu karena pada waktu itu saya sering juga beberapa kali sama seorang tokoh gitu sering rapat di ruangan itu dan suatu hari tiba-tiba kan kok pindah ruang rapatnya, oh lagi dipakai sama Pak Nadiem. Loh, oh suka oh iya karena dia memang kalau rapat-rapat kantornya justru di apartemen tempat dia tinggal gitu. Jadi ketika Mbak Agi ngomong kalau ketika Pak Yusuf Kala bicara seperti itu saya senyum-senyum dan itu apartemennya nggak jauh dari rumahnya Pak Yusuf Kala sih memang gitu. Jadi sebenarnya lebih dekat Pak Yusuf Kala kalau ketemu ke situ. Oke, Mbak Agi ya kita tunggu Iya, ya. iya. Ya. Iya, ya. Ya. Setidaknya begini. Ini kalau seandainya penyelidikan atau pemeriksaan tidak sampai Nadiem ini keterlaluan, Mas Ersu. Nilainya hampir 10 triliun. Ya Nggak, karena ini hanya, karena Pak Harli sudah menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Nadiem juga kan soal ya, ini. Oke, betul. oke Mbak Mhm. Agi, kita ketemu lagi ya. Kita mohon pamit ya. Saya Arsubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam akal sehat. Salam Wassalamualaikum Alkasep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.